Menggugat kemandekan Indonesia di persimpangan jalan. Selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas alasan kenapa Indonesia sulit maju dan solusinya. Mari kita mulai. Kita sering bertanya, mengapa negeri yang kaya raya sumber daya alam dan manusia ini seolah berjalan di tempat, terperangkap dalam lingkaran masalah yang sama dari tahun ke tahun? Apakah kita hanya pasrah pada keadaan, atau berani menatap kenyataan pahit dan mencari jalan keluar yang sesungguhnya? Ini bukan sekadar diskusi, ini adalah panggilan untuk introspeksi, untuk berani mengakui bahwa ada yang salah dan harus segera diperbaiki. Pertanyaan mendasar yang harus kita jawab bersama adalah, apa yang menghambat langkah kita menuju kemajuan yang sejati? Bukan kemajuan semu yang hanya terlihat di permukaan, melainkan kemajuan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap borok-borok yang menggerogoti bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, suara-suara keresahan terdengar, menuntut perubahan, menuntut keadilan, menuntut masa depan yang lebih baik. Saatnya kita berhenti saling menyalahkan dan mulai mencari akar masalahan dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Dalam video ini, kita akan membedah satu persatu, tanpa tedeng aling-aling, faktor-faktor krusial yang menjadi batu sandungan bagi Indonesia. Kita akan menyoroti praktik-praktik yang merugikan, sistem yang bobrok, dan mentalitas yang perlu dirombak. Namun, kritik tanpa solusi adalah omong kosong. Karena itu, kita juga akan mencoba menawarkan perspektif, gagasan-gagasan berani, dan langkah-langkah konkret yang mungkin bisa menjadi titik awal perubahan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, sebagai warga negara yang peduli akan nasib bangsa ini. Korupsi, kanker ganas penghambat kemajuan. Korupsi, kata ini sudah begitu akrab di telinga kita, seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi bangsa. Namun, jangan biarkan keakraban ini menumpulkan ketajaman kita dalam melihat betapa destruktifnya praktik haram ini. Korupsi bukan sekadar tindakan mencuri uang negara. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat, perampasan hak publik atas layanan dan fasilitas yang layak. Uang yang seharusnya mengalir untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan infrastruktur vital lainnya justru lenyap ditelan keserakahan segelintir oknum tidak bertanggung jawab. Mereka berpesta di atas penderitaan rakyat. Bayangkan berapa banyak anak-anak cerdas yang terpaksa putus sekolah karena ketiadaan biaya, padahal anggaran pendidikan dikorupsi. Bayangkan berapa banyak nyawa melayang karena fasilitas kesehatan yang buruk, padahal dana untuk itu telah disunat. Bayangkan berapa banyak proyek pembangunan yang mangkrak menjadi monumen kegagalan akibat ulah koruptor. Ini bukan angka-angka statistik semata. Ini adalah realitas pahit yang dihadapi saudara-saudara kita di berbagai pelosok negeri. Korupsi merampas masa depan generasi, menciptakan ketidakadilan, dan melanggengkan kemiskinan. Ironisnya, para pelaku korupsi seringkali adalah mereka yang dipercaya memegang tampuk kekuasaan. Mereka yang bersumpah untuk melayani rakyat. Namun, sumpah itu tinggallah sumpah, janji itu tinggallah janji. Kekuasaan disalahgunakan, wewenang diselewengkan demi memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Jaringan korupsi menggurita, merasuk ke berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Ini adalah penyakit kronis yang jika tidak diobati secara tuntas, akan terus menggerogoti tubuh bangsa hingga tak berdaya. Penegakan hukum terhadap koruptor pun masih jauh panggang dari api. Vonis ringan, remisi yang diobral, hingga fasilitas mewah di penjara, seolah menjadi pesan bahwa korupsi bukanlah kejahatan luar biasa. Bagaimana mungkin efek jera tercipta jika hukum begitu mudah dipermainkan? Kita butuh ketegasan tanpa kompromi. Kita butuh aparat penegak hukum yang integritas, berani, dan tidak pandang bulu. Tanpa itu, pemberantasan korupsi hanya akan menjadi slogan kosong, hanya menjadi pertunjukan sandiwara di panggung politik. Tidak cukup hanya menangkap dan memenjarakan koruptor. Sistem pencegahan harus diperkuat. Transparansi anggaran, pengawasan publik yang ketat, dan reformasi birokrasi yang menyeluruh adalah kunci. Setiap rupiah uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Teknologi informasi bisa dimanfaatkan untuk membuka akses seluas-luasnya bagi publik untuk ikut mengawasi. Keterlibatan masyarakat sipil, media, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi sangat vital dalam perang melawan korupsi ini. Lebih jauh lagi, kita perlu membangun budaya anti korupsi sejak dini. Pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab harus menjadi prioritas.
keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat harus menjadi benteng pertama melawan bibit-bibit korupsi. Jangan sampai generasi muda kita tumbuh dengan menganggap korupsi sebagai hal yang lumrah atau bahkan cara untuk mencapai kesuksesan. Ini adalah pertaruhan besar bagi masa depan Indonesia. Kita juga harus berani memiskinkan koruptor. Perampasan aset hasil korupsi harus dimaksimalkan untuk mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jerak yang sesungguhnya. Jangan biarkan mereka menikmati hasil kejahatannya setelah bebas dari penjara. Hukuman sosial juga perlu ditegakkan. Masyarakat harus berani mengucilkan dan tidak memberi ruang bagi para koruptor. Jangan lagi mereka dielu-elukan atau bahkan diberi panggung. Perlawanan terhadap korupsi adalah perjuangan panjang dan melelahkan. Namun kita tidak boleh menyerah. Ini adalah pertarungan antara kebaikan melawan kejahatan, antara kepentingan publik melawan keserakahan pribadi. Setiap dari kita memiliki peran, sekecil apapun itu. Mulai dari menolak memberi suap, melaporkan praktik korupsi yang kita ketahui, hingga terus menyuarakan tuntutan akan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Diam berarti setuju. Diam berarti membiarkan Indonesia terus terpuruk. Birokrasi rumit, jerat penghambat investasi dan pelayanan. Selain korupsi, penyakit kronis lain yang menggerogoti potensi kemajuan Indonesia adalah birokrasi yang berbelit-belit. Proses yang panjang, prosedur yang rumit, dan ketidakpastian waktu seringkali menjadi momok menakutkan bagi siapa saja yang berurusan dengan layanan publik atau ingin memulai usaha. Alih-alih menjadi pelayan masyarakat dan fasilitator pembangunan, birokrasi kita justru kerap tampil sebagai penghambat, sebagai tembok tebal yang sulit ditembus. Ini adalah ironi yang menyakitkan. Bagi para investor, baik domestik maupun asing, birokrasi yang efisien adalah salah satu faktor kunci dalam mengambil keputusan investasi. Namun, apa yang mereka temui di Indonesia? Izin yang berlapis-lapis, meja yang harus dilalui tak terhitung jumlahnya, dan waktu tunggu yang tidak pasti. Belum lagi pungutan liar yang kerap mewarnai setiap tahapan proses. Akibatnya, banyak potensi investasi yang akhirnya lari ke negara lain, yang menawarkan kemudahan dan kepastian lebih baik. Kita kehilangan peluang emas untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian. Tidak hanya investor, masyarakat umum pun merasakan langsung dampak buruk dari birokrasi yang rumit ini. Mengurus KTP, akta kelahiran, izin mendirikan bangunan, atau sekadar mendapatkan informasi publik bisa menjadi pengalaman yang melelahkan dan membuat frustrasi. Waktu produktif terbuang sia-sia hanya untuk mengantre dan bolak-balik melengkapi dokumen yang kadang aturannya tidak jelas atau berubah-ubah. Pelayanan publik yang seharusnya mudah, cepat, dan transparan masih jauh dari harapan. Akar masalahnya kompleks. Mulai dari regulasi yang tumpang tindih dan tidak sinkron antar lembaga, mentalitas aparat birokrasi yang masih feodal, dan merasa dilayani, bukan melayani. Hingga kurangnya pemanfaatan teknologi untuk menyederhanakan proses. Ego sektoral antar kementerian dan lembaga juga seringkali menjadi penghalang terciptanya sistem birokrasi yang terintegrasi dan efisien. Masing-masing merasa paling penting, paling berkuasa, tanpa memikirkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat dan negara. Reformasi birokrasi yang digaungkan selama ini seolah hanya berjalan di permukaan, belum menyentuh substansi persoalan. Perubahan hanya bersifat kosmetik, sementara praktik-praktik lama masih terus berlangsung. Kita butuh terobosan radikal, bukan sekadar tambal sulam. Penyederhanaan regulasi secara besar-besaran, pemangkasan jalur birokrasi yang tidak perlu, dan penerapan sistem pelayanan satu pintu yang benar-benar terintegrasi adalah sebuah keharusan. Pemanfaatan teknologi digital adalah salah satu solusi yang paling menjanjikan. E-government yang komprehensif dapat memangkas waktu, biaya, dan potensi pungutan liar. Semua proses perizinan dan layanan publik bisa dilakukan secara online, transparan, dan akuntabel. Namun, implementasinya tidak boleh setengah hati. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat, sumber daya manusia yang mumpuni, dan infrastruktur teknologi yang memadai hingga ke pelosok daerah. Selain itu, perubahan paradigma di kalangan aparatur sipil negara juga mutlak diperlukan. Mereka harus benar-benar menjadi pelayan publik yang profesional, responsif, dan berintegritas. Sistem rekrutmen, promosi, dan remunerasi ASN harus berbasis kinerja dan kompetensi, bukan kedekatan atau politik balas budi. Pengawasan internal dan eksternal yang ketat juga penting untuk memastikan tidak ada lagi ruang bagi praktik KKN di tubuh birokrasi. Masyarakat juga harus proaktif dalam menuntut perbaikan.
Jangan ragu untuk melaporkan praktik birokrasi yang menyimpang atau memberikan masukan konstruktif. Media massa dan lembaga pengawas publik memiliki peran strategis dalam mengawal proses reformasi birokrasi ini. Tanpa tekanan publik yang kuat, perubahan akan berjalan lambat atau bahkan mandek. Kita semua berkepentingan agar birokrasi Indonesia benar-benar menjadi motor penggerak kemajuan, bukan lagi beban yang menghambat. Chapter 3 Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan, fondasi bagi kemajuan sebuah bangsa. Namun, potret pendidikan di Indonesia masih menyisakan banyak keprihatinan. Akses yang belum merata, kualitas yang timpang, fasilitas yang minim, dan kesejahteraan guru yang terabaikan adalah sebagian dari masalah pelik yang harus segera kita carikan solusinya. Bagaimana kita bisa berharap melahirkan generasi unggul jika sistem pendidikannya sendiri masih kompang-kemping? Di satu sisi, kita melihat sekolah-sekolah megah dengan fasilitas lengkap di kota-kota besar. Namun di sisi lain, di daerah-daerah terpencil dan perbatasan, anak-anak kita masih belajar di ruang kelas yang reyot, tanpa buku pelajaran yang memadai, bahkan tanpa guru yang hadir setiap hari. Ketimpangan ini adalah cermin ketidakadilan yang nyata. Setiap anak Indonesia, dimanapun ia berada, berhak mendapatkan pendidikan berkualitas yang sama. Ini bukan kemewahan, ini adalah hak dasar. Kurikulum yang sering berganti-ganti, tanpa evaluasi yang mendalam, juga menjadi masalah tersendiri. Orientasi pendidikan kita seolah masih terpaku pada hafalan dan pencapaian nilai akademis semata. Kurang menekankan pada pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan hidup yang relevan dengan tantangan zaman. Akibatnya, lulusan kita banyak gagap menghadapi dunia kerja, atau menjadi pribadi yang kurang tangguh. Kualitas dan kesejahteraan guru juga menjadi isu krusial. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Namun, banyak guru, terutama honorer, yang masih hidup dalam kondisi memprihatinkan, dengan gaji jauh di bawah standar kelayakan. Bagaimana mereka bisa fokus mendidik dengan sepenuh hati jika perut mereka sendiri kosong? Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan yang berkelanjutan dan relevan juga harus menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN yang diamanatkan konstitusi memang sudah dialokasikan. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana efektivitas dan efisiensi penggunaannya? Apakah sudah tepat sasaran? Apakah benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke sekolah-sekolah di pelosok? Pengawasan yang ketat dan transparan terhadap penggunaan dana pendidikan menjadi sangat penting untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan. Kita juga perlu mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, peran negara tetaplah yang utama dalam memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Pendidikan tidak boleh dikomersialkan secara membabi buta sehingga hanya bisa diakses oleh mereka yang berpunya. Prinsip keadilan sosial harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pendidikan. Selain pendidikan formal, pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan juga perlu mendapat perhatian serius. Indonesia membutuhkan banyak tenaga kerja terampil yang siap pakai untuk mengisi kebutuhan industri dan pembangunan. Link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri harus benar-benar terwujud, bukan hanya jargon. Kurikulum pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja terkini. Investasi dalam infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan dan rehabilitasi sekolah, penyediaan laboratorium dan perpustakaan yang memadai, serta akses internet yang merata di seluruh pelosok negeri adalah sebuah keniscayaan. Tanpa sarana dan prasarana yang mendukung, proses belajar mengajar tidak akan optimal. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Jangan sampai kita menyesal karena abai terhadap fondasi terpenting bangsa ini. Chapter 4 Indonesia adalah negeri yang kaya. Namun kekayaan itu seolah hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin semakin menganga lebar, menciptakan jurang pemisah yang tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang kemajuan jika sebagian besar rakyat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari? Data menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elit semakin meningkat, sementara jutaan rakyat lainnya masih terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.
akses terhadap sumber daya ekonomi seperti lahan, modal, dan kesempatan kerja masih sangat tidak merata. Mereka yang sudah kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin sulit untuk keluar dari jerat kemelaratan. Ini adalah potret ketidakadilan yang nyata dan harus segera diakhiri. Pemerintah memang telah meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan dan bantuan sosial. Namun, efektivitas program-program tersebut seringkali dipertanyakan. Apakah sudah tepat sasaran? Apakah benar-benar mampu memberdayakan masyarakat miskin secara berkelanjutan atau hanya bersifat karitatif dan sementara? Kita butuh solusi yang lebih fundamental, yang menyentuh akar persoalan ketimpangan, bukan hanya mengobati gejalanya. Salah satu akar masalahnya adalah kebijakan ekonomi yang selama ini lebih berpihak pada pemilik modal besar dan kurang memperhatikan nasib pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta sektor informal. Padahal, UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional, menyerap sebagian besar tenaga kerja. Pemberdayaan UMKM melalui kemudahan akses permodalan, pendampingan, dan akses pasar harus menjadi prioritas utama. Sistem perpajakan kita juga perlu direformasi agar lebih adil dan progresif. Mereka yang memiliki penghasilan dan kekayaan lebih besar harus membayar pajak yang lebih tinggi. Dan yang terpenting, penerimaan pajak harus digunakan secara optimal untuk membiayai program-program yang pro rakyat miskin, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kebocoran dan penghindaran pajak oleh para wajib pajak kakap harus ditindak tegas. Pembangunan infrastruktur yang merata ke seluruh pelosok negeri juga penting untuk mengurangi ketimpangan. Selama ini, pembangunan lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah lain, terutama di kawasan timur Indonesia, masih tertinggal jauh. Konektivitas antar wilayah akan membuka akses pasar, mengurangi biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah terpencil, sehingga kesenjangan antar wilayah bisa diperkecil. Akses terhadap layanan keuangan inklusif juga harus diperluas. Masih banyak masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro yang belum tersentuh oleh layanan perbankan formal. Program kredit usaha rakyat, KUR, atau lembaga keuangan mikro lainnya perlu terus didorong dan diperkuat agar mereka bisa mendapatkan modal usaha dengan bunga yang wajar dan persyaratan yang tidak memberatkan. Ini akan membantu mereka meningkatkan skala usahanya dan keluar dari kemiskinan. Pada akhirnya, mengatasi ketimpangan ekonomi membutuhkan komitmen politik yang kuat dan kebijakan yang komprehensif. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah keadilan sosial. Indonesia yang adil dan sejahtera adalah Indonesia di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kehidupan yang lebih baik, di mana tidak ada lagi jurang pemisah yang terlalu dalam antara si kaya dan si miskin. Ini adalah cita-cita kemerdekaan yang harus kita wujudkan bersama. Chapter 5. Di era revolusi industri 4.0 dan persaingan global yang semakin ketat, inovasi dan penguasaan teknologi adalah kunci utama bagi sebuah negara untuk bisa maju dan berdaya saing. Namun sayangnya, Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal ini. Kita lebih banyak menjadi konsumen teknologi daripada produsen, lebih banyak menjadi pasar bagi inovasi negara lain daripada pencipta inovasi itu sendiri. Ini adalah kelemahan fatal yang harus segera kita atasi. Anggaran riset dan pengembangan di kita masih sangat minim, jauh di bawah negara-negara maju atau bahkan negara tetangga di Asia Tenggara. Padahal, investasi dalam R&D adalah investasi jangka panjang yang akan menghasilkan terobosan-terobosan baru, produk-produk bernilai tambah tinggi, dan solusi atas berbagai permasalahan bangsa. Tanpa riset yang kuat, kita akan terus bergantung pada teknologi impor dan sulit untuk mandiri. Jumlah peneliti dan ilmuwan kita juga masih terbatas, dan banyak dari mereka yang menghadapi berbagai kendala, mulai dari minimnya fasilitas, birokrasi yang rumit, hingga kurangnya apresiasi dan insentif. Akibatnya, banyak talenta-talenta terbaik bangsa yang memilih berkarir di luar negeri. Ini adalah kerugian besar bagi Indonesia. Kita harus menciptakan ekosistem yang kondusif bagi para peneliti untuk bisa berkarya dan berinovasi di negeri sendiri. Sinergi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan industri juga masih lemah. Hasil-hasil riset seringkali hanya berhenti di tataran publikasi ilmiah, tidak sampai terhilirisasi
menjadi produk atau layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki nilai ekonomi. Perlu ada jembatan yang kuat untuk menghubungkan dunia akademik dengan dunia industri, sehingga inovasi bisa benar-benar dikomersialkan dan memberikan dampak nyata. Budaya inovasi di masyarakat kita juga perlu terus ditumbuhkan. Kita harus berani mencoba hal-hal baru, berani mengambil risiko, dan tidak takut gagal. Pendidikan kita harus mendorong kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah, bukan sekadar menjejalkan teori. Penghargaan terhadap karya-karya inovatif, sekecil apapun itu, perlu diberikan untuk memotivasi lahirnya inovator-inovator baru dari berbagai kalangan. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi dan penguasaan teknologi. Selain meningkatkan anggaran R&D, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi industri yang melakukan inovasi, mempermudah perlindungan hak kekayaan intelektual, dan menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan ekosistem inovasi. Pembangunan infrastruktur digital yang merata juga penting untuk mendukung adopsi teknologi di seluruh sektor. Kita juga bisa belajar dari negara-negara lain yang berhasil melakukan lompatan teknologi. Korea Selatan, Taiwan, atau bahkan Tiongkok adalah contoh bagaimana komitmen politik yang kuat, investasi besar-besaran dalam R&D, dan fokus pada pengembangan sumber daya manusia mampu mengubah negara agraris menjadi raksasa teknologi. Kita tidak perlu malu untuk meniru strategi yang terbukti berhasil, tentu dengan penyesuaian terhadap konteks Indonesia. Masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita untuk berinovasi dan menguasai teknologi. Jika kita terus abai, kita akan semakin tertinggal dan hanya menjadi penonton di panggung persaingan global. Namun, jika kita mau berubah, mau bekerja keras, dan mau berinvestasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kita memiliki potensi besar untuk menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan disegani dunia. Pilihan ada di tangan kita. Itulah beberapa alasan kenapa Indonesia sulit maju dan solusinya. Tentu, daftar ini belum lengkap. Dan setiap masalah yang kita bahas memiliki kompleksitasnya sendiri yang memerlukan kajian lebih mendalam. Namun, satu hal yang pasti, kita tidak bisa lagi berdiam diri dan membiarkan masalah-masalah ini terus berlarut-larut. Kita semua, tanpa terkecuali, memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam mencari dan menjalankan solusi. Ini bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah panggilan bagi setiap anak bangsa. Perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Perubahan membutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan, kemauan untuk belajar dan berbenah, serta kerja keras yang konsisten dan berkelanjutan. Kritik yang kita sampaikan hari ini bukanlah untuk menebar pesimisme, melainkan untuk membangkitkan kesadaran kolektif bahwa kita bisa dan harus menjadi lebih baik. Masih ada harapan, selama kita mau bergerak bersama, bersatu padu, dan tidak pernah lelah mencintai negeri ini dengan tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Mari kita jadikan diskusi ini sebagai titik awal untuk aksi-aksi konkret di lingkungan kita masing-masing. Mulai dari hal-hal kecil, seperti menolak praktik korupsi sekecil apapun, menuntut pelayanan publik yang lebih baik, hingga ikut serta dalam gerakan-gerakan sosial yang bertujuan untuk perbaikan. Semoga kita bisa bersama-sama memperbaiki keadaan ini, demi masa depan Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat. Terima kasih telah menonton.